Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri, mahasiswa Prodi Bisnis Digital dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kali ini saya ingin membuat video untuk membahas sesuatu yang sangat penting namun seringkali diabaikan, yaitu hak atas pendidikan. Tahukah kalian bahwa pendidikan itu bukan sekedar kebutuhan ataupun kewajiban yang harus kita jalani, tapi juga merupakan hak asasi manusia yang dijamin langsung oleh konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Ini bukan sekedar kebutuhan biasa, melainkan bagian dari hak asasi manusia itu sendiri. Bahkan negara kita, negara Indonesia diwajibkan untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN demi memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Lalu, bagaimana kondisi pendidikan kita saat ini? Pada tahun ajaran 2024-2025, jumlah peserta didik di Indonesia telah mencapai lebih dari 52,9 juta siswa. Angka yang luar biasa besarnya. Namun sayangnya, di balik angka itu ada fakta yang perlu kita perhatikan bersama. Memang, hampir seluruh anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah dengan angka partisipasi di atas 99% secara nasional. Tapi, semakin tinggi jenjangnya, semakin banyak yang gugur di tengah jalan. Pada usia 16-18, angka partisipasi sekolahnya turun menjadi 73%. Dan pada usia 19-23 tahun, yang dimana usia kita para mahasiswa, angkanya bahkan hanya 28,96%. Artinya, lebih dari 70% generasi muda tidak mengenyam pendidikan tinggi. Mengapa ini bisa terjadi? Ada beberapa masalah besar yang menjadi faktor penyebabnya. Yang pertama itu dimulai dari aksesnya. Adanya kesenjangan akses antara yang di kota maupun yang di daerah terpencil. Misal, yang di kota kita bisa lihat akses untuk menuju sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak itu lebih mudah dibandingkan di daerah terpencil. Selain itu, guru-guru di kota umumnya lebih berpengalaman dan lebih mendapatkan pelatihan. Sementara di desa banyak yang menjadi guru dalam keadaan terpaksa, dan itu pun mengajar di luar bidang keahliannya di mata pelajaran tertentu. Sehingga hal ini menyebabkan kekurangan tenaga pengajar dan kurangnya intensif, menyebabkan banyaknya guru enggan mengabdi di daerah terpencil. Lalu yang kedua, ada faktor ekonomi. Banyak keluarga di daerah terpencil itu terhimpit dan kesulitan ekonominya, sehingga pendidikan bukan lagi jadi prioritasnya. Anak-anak seringkali harus membantu orang tuanya untuk bekerja demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Lalu yang ketiga, pada tahun 2023 saja, sekitar 3,57 juta lulusan SMA tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Bukan karena tidak mau, tapi karena akses dan kesempatannya yang belum merata. Jadi, apa solusinya? Yang pertama, pemerintah perlu membenahi untuk segi akses dalam menuju ke sekolah agar banyak anak-anak yang bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu yang kedua, pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih menarik agar guru-guru mau mengabdi di daerah terpencil, misalnya dari segi tunjangan yang layak. Lalu yang kedua, perlu dikembangkan sumber belajar digital yang bisa diakses secara offline, agar anak-anak di daerah yang minim internet pun tetap bisa belajar tanpa harus ketergantungan. Dan yang ketiga, perluasan program beasiswa serta penguatan dukungan bagi calon mahasiswa dari latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini tentu menjadi prioritas bagi pemerintah, karena pada akhirnya pendidikan adalah hak yang wajib didapatkan, bukan suatu kemewahan tersendiri.
Sekian, terima kasih.